Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Reza Dwi Rahma. Di sini saya akan menjelaskan learning journal pada hari Senin tanggal 31 Maret 2026. Nah, pada hari Senin saya mempelajari materi tentang syarat-syarat public speaking serta faktor pendukung dan penghambat dalam public speaking. Baik, pada materi pertama mempelajari tentang syarat-syarat public speaking nih teman-teman. Yang pertama adalah penguasaan materi atau knowledge. Dalam hal ini, seorang pembicara itu wajib memahami topik yang akan disampaikan secara mendalam, bahkan lebih dari apa yang disampaikan kepada audiens gitu. Jadi kita ini harus menguasai materi yang kita akan sampaikan kepada audiens gitu. Selain itu, persiapan bahan yang matang juga sangat penting nih agar tidak mengalami kesulitan kan. Ketika kita sudah menyiapkan materi dengan sebaik mungkin, kita tidak akan mengalami kesulitan saat berbicara di depan umum. Setidaknya meminimalisir. Kemudian yang kedua adalah keyakinan dan penghayatan atau conviction. Seorang pembicara harus meyakini sepenuhnya pesan yang disampaikan sehingga apa yang disampaikan terasa lebih hidup dan tidak kaku. Dengan adanya penghayatan, materi yang disampaikan juga terasa lebih bermakna gitu kan, dan bisa menyentuh hati audiens, bisa mengajak audiens berinteraksi juga. Nah, selanjutnya adalah antusiasme dan semangat. Seseorang pembicara harus memiliki semangat yang tinggi dalam menyampaikan ide kepada audiensnya. Semangat ini juga sangat penting nih teman-teman, karena dapat menarik perhatian pendengar dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Yang berikutnya adalah praktik berkelanjutan. Kemampuan berbicara tidak datang secara instan nih teman-teman. Melainkan melalui pelatihan-pelatihan yang rutin. Kita tuh setiap minggu harus latihan terus public speaking agar public speaking kita menjadi lebih baik. Semakin sering kita berlatih, maka rasa percaya diri kita dan kemampuan berbicara di depan umum kita juga akan semakin meningkat. Betul? Ya, betul sekali. Selain itu teman-teman, pada materi kedua juga dijelaskan beberapa hal penting nih dari seperti eye contact, hands, and voice. Terus eye contact itu atau kontak mata sangat penting nih untuk membuat audiens merasa diperhatikan, merasa dihargai, betul? Iya. Dengan melakukan kontak mata, komunikasi menjadi lebih efektif. Kemudian penggunaan gerakan tangan atau hands juga perlu diperhatikan teman-teman. Gerakan tangan yang tepat dapat membantu memperjelas pesan yang disampaikan dan membuat penyampaian menjadi lebih menarik gitu. Kan kalau misalnya kita diem aja kayak gini kan kayak tidak menarik gitu ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan tangan kita juga. Nah, selanjutnya adalah voice atau suara. Dalam hal ini suara mencakup volume, intonasi, kejelasan, dan energi. Semua unsur tersebut harus digunakan dengan baik teman-teman agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan menarik seperti itu. Nah, pada bagian berikutnya saya mempelajari tentang faktor pendukung public speaking. Salah satu faktor utamanya adalah persiapan yang matang tadi. Ketika kita sudah mempersiapkan materi kita dengan matang, kita pasti akan percaya diri dan mampu menjelaskan dengan baik di depan umum. Nah, persiapan yang baik dapat membantu mengurangi rasa gugup kita saat tampil di depan audiens. Selain itu juga latihan dapat meningkatkan kelancaran dalam berbicara. Kita juga disarankan untuk mencoba berlatih di depan teman agar mendapatkan masukan gitu. Terus bisa juga kita
latihan di depan cermin atau di depan kamera seperti ini untuk memperbaiki ekspresi dan cara berbicara kita. Dengan begitu kita sekian learning journal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.